Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 23. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di luar wilayah dari makam iblis kali ini telah terdapat 5 orang yang menggunakan jubah hitam. Mereka telah kembali muncul di perkemahan dari klan Xiao. Fluktuasi energi yang cukup menyeramkan langsung disebarkan dari dalam tubuh mereka sebagai tanda peringatan bagi orang-orang klan Xiao di dalam tempat ini. 3 hari sebelumnya Xiao Li dan juga Xiao Long bersama dengan Xiao Qi, mereka telah mempercayakan urusan dari klan Xiao di dalam pegunungan Tianmo ini kepada Xiao Wutian yang merupakan tetua keempat. Melihat kemunculan dari 5 orang yang menggunakan jubah berwarna hitam, Xiao Wutian buru-buru keluar dari dalam perkemahan yang kemudian dia menemui ke-5 orang ini lalu mengatakan sambil tersenyum, "Tuan-tuan yang terhormat, setelah dilakukan musyawarah dengan para tetua dari klan Xiao kita, maka dari itu kita telah memutuskan bahwa bocah dari klan Xiao kami yang telah memasuki gerbang batu tersebut akan diserahkan ketika dia keluar." Pria parubaya pemimpin dari jubah hitam ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, "Bagus, memang hal itu seharusnya dilakukan. Dengan begitu, kita tidak akan merepotkan klan Xiaomu lagi." Di dalam kemudian, gerbang batu yang berada di tempat ini bergetar dengan cara yang luar biasa, dan itu pertanda bahwa seseorang akan keluar dari dalam sana. Benar saja, seberkas cahaya kini telah melesat keluar dari dalam pintu gerbang batu itu yang tidak lain adalah Xiao Yan. Dia menghela napas dengan panjang sambil mengatakan, "Akhirnya aku bisa keluar juga dari dalam makam iblis." Ketika Xiao Yan baru saja muncul, raut wajahnya telah dibuat sangat terkejut karena dia telah menyaksikan begitu banyak orang berkumpul di depannya saat ini. Pandangan mata dari orang-orang tersebut menatap Xiao Yan dengan penuh keserakahan. Namun Xiao Yan tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Kenapa mereka berkumpul seperti ini? Pandangan mata dari Xiao Yan kemudian melihat pada Kaisar Ming yang juga ada di tempat ini, yang kemudian Kaisar Ming pun memberikan sebuah pesan suara kepada Xiao Yan. "Xiao Yan, leluhurmu Xiao Li telah mengatakan pada diriku untuk menyampaikan pesan padamu. Saat ini kau dalam bahaya besar. Jangan keluar dari dalam penghalang energi emas itu. Cepat kabur dari dalam tempat ini menggunakan kompas bumi yang telah kuberikan untuk menuju klan Xiao. Cepat, kau tidak punya banyak waktu." Setelah pesan suara itu muncul di dalam benak dari Xiao Yan, raut wajah Xiao Yan pun berubah menjadi sangat serius karena ternyata orang-orang yang berkumpul di dalam tempat ini semuanya menargetkan Xiao Yan. Namun detik berikutnya Xiao Yan hanya bisa tersenyum. Dirinya pun tidak segera melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Kaisar Ming. Namun Xiao Yan masih terus mengamati kerumunan di luar penghalang energi berwarna kuning keemasan ini. Sepertinya Xiao Yan telah punya sebuah rencana tersendiri. Pintu gerbang batu besar yang berada di belakang Xiao Yan mulai menunjukkan sebuah getaran yang tidak biasa. Tanah di seluruh tempat ini berguncang dengan keras. Seluruh kerumunan dari orang-orang itu terlihat panik dan tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Mereka pada awalnya mengira bahwa pelindung energi kuning keemasan akan segera menghilang karena getaran yang telah muncul tersebut. Detik berikutnya pintu gerbang batu menunjukkan sebuah retakan yang semakin lama semakin banyak. Sementara Xiao Yan juga mengeluarkan kompas bumi dari dalam cincin penyimpanan. Tepat ketika pintu gerbang batu itu runtuh sepenuhnya, Xiao Yan kali ini juga langsung menggunakan kekuatan dari kompas bumi untuk berteleportasi, dan dia juga menghilang bersamaan dengan munculnya kabut debu tebal yang menyelimuti seluruh tempat ini sebagai pertanda bahwa pintu gerbang batu untuk menuju makam iblis sudah tidak ada lagi. Salah seorang pemuda yang tidak dikenal tiba-tiba saja langsung berteriak, "Hei semuanya, pintu gerbang batunya telah runtuh. Xiao Yan, bocah itu juga telah hilang. Aku rasa dia sudah tertimpa reruntuhan dari gerbang batu raksasa tersebut." Penghalang energi berwarna kuning yang telah diciptakan oleh Zhan Lao juga menghilang. Hal ini membuat semua orang yang tadi berkerumun, mereka berbondong-bondong menuju reruntuhan dari pintu gerbang batu dan masih berniat untuk menemukan sosok dari Xiao Yan. Siapa tahu bocah itu masih berada di reruntuhan ini yang kemudian akan mengambil harta yang telah didapatkan Xiao Yan di dalam
makam iblis. 5 orang yang menggunakan jubah berwarna hitam. Mereka juga melesat menuju ke tempat dari Xiaoyan yang tadinya menghilang. Setelah dilakukan pencarian dalam jangka waktu tertentu, mereka tidak bisa menemukan Xiaoyan dan menduga bahwa bocah itu telah kabur. Akhirnya 5 orang yang menggunakan jubah hitam ini kembali menemui Xiao Wutian dengan raut wajah penuh kemarahan. Dia mengatakan, kenapa gerbang batunya menghilang dan runtuh begitu saja? Saat ini, bocah dari klan Xiaomu juga telah menghilang. Tekanan yang luar biasa telah dikeluarkan oleh pria parubaya pemimpin jubah hitam. Hal itu menekan Xiao Wutian dengan keras. Raut wajah dari Xiao Wutian yang merupakan tetua keempat terlihat sangat jelek ketika dia merasakan tekanan yang sangat menakutkan ini. Xiao Wutian kemudian mengatakan, ampun tuan, kita tidak tahu apapun dalam hal ini. Pria parubaya pemimpin dari jubah hitam kembali mengatakan, kau berani bersekongkol untuk melawan kami. Kenapa anak itu tiba-tiba saja hilang? Apakah kau telah mengirimkan sebuah pesan padanya? Aku jelas merasakan bahwa jejak dari bocah itu telah lenyap begitu saja. Jelas dia tidak mati, tapi dia pergi dari dalam tempat ini secara diam-diam. Raut wajah Xiao Wutian berubah menjadi sangat jelek yang kemudian dia berkata, apa? Xiaoyan kabur? Tuan, kita sama sekali tidak berani berbohong dan kita juga tidak tahu menahu dalam hal ini. Pada akhirnya, sebuah fluktuasi energi kembali dikeluarkan dari dalam tubuh pria parubaya, menghantam tubuh Xiao Wutian yang membuatnya langsung terpental jauh. Beberapa tetua dari klan Xiao langsung menangkap tubuh dari Xiao Wutian itu. Pria parubaya, pemimpin dari jubah hitam kemudian berkata dengan marah, bagaimana caranya bocah itu bisa lolos dari pandanganku? Adakah yang bisa memberikan penjelasan? Xiao Wutian kembali mengatakan, senior, kita tidak tahu dalam hal ini dan kita semuanya benar-benar tidak berbohong. Tidak lama kemudian orang-orang dari sekte Iblis Yi juga telah muncul di dalam tempat ini dan mereka berdiri di belakang 5 orang berjubah hitam. Xiao Yong yang juga ada di dalam barisan itu detik berikutnya berjalan maju memberikan hormat sambil berkata, tuan, aku punya sebuah tebakan. Kenapa Xiaoyan bisa kabur? Pria parubaya melihat pada Xiao Yong dan berkata, bicaralah apa yang kau ketahui. Xiao Yong kemudian menimpali kemampuan Xiaoyan untuk menghilang begitu saja. Aku rasa dia telah menggunakan semacam benda teleportasi. Dan jika aku tidak salah tebak, mungkin itu adalah kompas bumi yang bisa langsung memindahkan seseorang menuju lokasi yang telah ditandai sebelumnya. Pria parubaya berjubah hitam kembali melirik pada Xiao Yong dan dia berkata, kira-kira kemanakah Xiaoyan pergi? Xiao Wutian kemudian berkata, kemana bocah itu melarikan diri? Kita juga tidak paham. Sementara Xiao Yong dengan cepat menambahkan, Xiaoyan baru saja tiba di dalam benua Dodi dan dia hampir belum pernah mengunjungi tempat yang lainnya. Seharusnya Xiaoyan kembali ke dalam klan Xiao. Pria parubaya kemudian memberikan sebuah perintah, jika begitu ayo semuanya ikut bersama dengan diriku menuju klan Xiao. Jika kali ini aku tidak bisa menemukan Xiaoyan di dalam klan Xiao, maka aku akan meratakan seluruh tempat itu dengan tanah. Dan jika kau berani berbohong padaku, tahu kan apa yang akan terjadi? Xiao Yong hanya bisa membungkukkan badannya sambil berkata, tuan, kita tidak berani mempermainkan tuan saat ini. Pandangan mata dari pria parubaya itu melihat pada Xiao Wutian sambil berbicara, pimpin jalannya menuju klan Xiao milikmu. Xiao Wutian dengan penuh ketakutan hanya bisa menuruti perkataan dari orang berjubah hitam ini, yang kemudian dia mulai membentuk sebuah segel tertentu. Aliran energi langsung berubah menjadi portal teleportasi yang akan membawa mereka semuanya menuju ke dalam klan Xiao kali ini. Kita berpindah ke tempat dari Xiaoyan berada. Bocah itu sekarang sudah ada di dalam aula alkemis dari klan Xiao karena sebelumnya Xiaoyan meninggalkan jejaknya atau tandanya di dalam tempat ini. Xiaoyan sambil memegangi kompas bumi yang memiliki cahaya hijau redup, dia menggerakkan kepalanya sambil berkata, sepertinya kompas bumi ini benar-benar membutuhkan energi yang besar untuk digunakan. Aku penasaran berapa kali lagi benda ini bisa digunakan.
Detik berikutnya 3 orang segera masuk ke dalam aula alkemis. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Xiaoyan, akhirnya kau kembali juga. Mari kita diskusikan sesuatu." Yang mengatakan hal seperti ini sebenarnya merupakan tetua Xiaoli yang datang bersama dengan tetua Xiaolong dan juga gadis cantik Xiaoqi. Pandangan mata Xiaoyan ketika melihat kepada kemunculan mereka bertiga menjadi cukup penasaran. Sebenarnya apa yang telah terjadi sehingga membuat mereka menjadi panik seperti ini. Setelah ketiganya mendekati Xiaoyan, tiba-tiba saja raut wajah dari Xiaoli, Xiaolong dan juga Xiaoqi berubah penuh keterkejutan karena merasakan kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan sangat menakutkan. Tetua ketiga Xiaolong tidak kuasa menahan diri yang kemudian secara spontan dia berkata, "Xiaoyan, kau sudah berada di tahap bintang 2 Dodi?" Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sementara Xiaolong cukup gembira dalam hal ini. Pandangan mata dari tetua Xiaoli juga berbinar. Dia memang tidak salah menilai Xiaoyan. Bocah ini adalah bakat dan juga seorang anak ajaib yang muncul di dalam klan Xiao. Sementara Xiaoqi hanya bisa menghela nafas panjang. Tidak disangka dia yang sudah berlatih di dalam tempat ini selama bertahun-tahun baru bisa mencapai bintang 2 Dodi. Tapi Xiaoyan yang belum lama sudah mendapatkan kekuatan di level itu. Selanjutnya tetua Xiaoli berjalan mendekati Xiaoyan sambil berkata, "Sudahlah, kita tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Mari kita bicarakan hal yang lebih penting lagi." Mendengarkan hal seperti ini, Xiaoyan pun teringat dengan informasi yang telah dikatakan Kaisar Ming sebelumnya. Lalu dia bertanya, "Tetua Xiaoli, Tetua Xiaolong, sebenarnya peristiwa besar apa yang telah terjadi?" Tetua Xiaoli kemudian menjelaskan pada Xiaoyan, "Begini ceritanya. Semenjak kau dikejar oleh Xiaoyong saat itu, kau telah masuk ke dalam reruntuhan kuno. Dan jalan menuju reruntuhan itu yang merupakan pintu gerbang batu telah muncul di dalam hutan dari pegunungan Tianmo yang menarik perhatian hampir seluruh tokoh-tokoh kuat di dalam provinsi Kaisar. Namun, terdapat penghalang energi yang berwarna kuning keemasan. Hal itu sangat kuat sehingga membuat siapapun tidak bisa menembus ke dalam penghalang energi itu. Jadi sejak kau masuk, tidak ada siapapun lagi yang bisa masuk ke dalam pintu gerbang batu. Dan dikarenakan hanya kau seorang diri yang bisa masuk ke dalam tempat itu, pada akhirnya banyak tokoh kuat sangat iri. Mereka langsung menargetkan klan Xiao kita. Lalu beberapa hari telah muncul seorang pria yang menggunakan jubah berwarna hitam. Mereka berjumlah 5 dan menuntut supaya jika nanti kau keluar dari dalam pintu gerbang batu, langsung diserahkan pada mereka. Jika tidak, 5 orang berjubah hitam ini akan menghancurkan klan Xiao kita. Xiaoyan mengerutkan keningnya dan kemudian dia mengatakan, "Hanya 5 orang berjubah hitam saja. Kenapa takut? Mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan klan Xiao ini." Tetua Xiaoli hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Xiaoyan, kau tidak tahu. Kekuatan dari 5 orang itu di luar imajinasimu. Dan mereka semuanya berada di bintang 4 Dodi. Bahkan pemimpinnya merupakan orang yang paling tidak terduga. Bagi 5 orang itu, membalikkan klan Xiao kita sangatlah mudah. Sekarang, dengarkan kata-kataku, karena aku akan membicarakan hal yang paling serius dalam hal ini. Aku bisa merasakan bahwa 5 orang itu sama sekali bukanlah orang yang baik. Dan dikarenakan kau merupakan keturunan paling unggul di dalam klan Xiaoku, maka kau harus dipertahankan, karena kau adalah harapan bagi kebangkitan klan Xiao ini. Bagaimanapun juga aku dan juga Tetua Xiaolong tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka, tapi kita juga tidak bisa melindungi dirimu dan mengorbankan klan Xiao ini. Jadi, aku sudah berdiskusi bersama dengan Tetua Xiaolong, memutuskan untuk membuatmu melarikan diri. 3 hari yang lalu kita telah kembali ke dalam klan Xiao ini yang kemudian membentuk formasi pelindung klan. Sementara aku telah menyuruh Kaisar Ming untuk menyuruhmu segera kabur ketika kau sudah keluar dari dalam pintu gerbang batu. Xiaoyan, perkenalkan, ini adalah cucu perempuanku Xiaoqi. Aku akan mempercayakan dia padamu." Tangan dari tetua Xiaoli menggenggam tangan dari Xiaoqi yang kemudian disatukan dengan tangan Xiaoyan. Hal seperti itu membuat Xiaoyan dan juga Xiaoqi bingung apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh tetua Xiaoli ini. Selanjutnya Xiaoqi bertanya, "Kakek,
Percayakan apa? Aku tidak akan pernah meninggalkan kakek. Xiaoqi segera menarik tangannya yang telah disatukan oleh kakeknya dengan tangan Xiaoyan. Rona merah juga telah muncul di wajah cantik Xiaoqi ini. Xiaoli kemudian berkata, "Kier, masalah ini terlalu penting dan juga terlalu mendesak. Kau harus mendengarkan kata-kata dari kakekmu." Pandangan mata Xiaoyan menatap wajah cantik dari Xiaoqi dan kemudian Xiaoyan masih bingung dengan apa yang dimaksud oleh tetua Xiaoli. Selanjutnya Xiaoyan melihat pada tetua Xiaoli, lalu dia mengatakan, "Mereka menginginkanku, meskipun aku tidak tahu kenapa mereka akan menangkapku. Selama aku melarikan diri dengan cepat saat ini, pasti mereka juga tidak akan mengetahuinya. Dan Xiaoqi juga tidak perlu ikut dengan diriku." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat tetua Xiaolong kemudian berbicara, "Xiaoyan, kau benar-benar tidak paham tentang masalah ini. Dirimu merupakan satu-satunya orang yang telah memasuki reruntuhan kuno. Tentu saja 5 orang berjubah hitam itu mengincar harta yang telah kau bawa dari dalam reruntuhan itu. Ditambah lagi 5 orang ini, mereka terlihat nampak akrab dengan sekte iblis Yi yang selama ini juga mengincarmu. Jika sampai kau terjatuh ke tangan mereka, maka bisa dipastikan kau dalam bahaya yang besar." Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya, kemudian dia berkata, "Apakah mereka berasal dari ras iblis?" Xiaoli menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak yakin soal hal itu, tapi kekuatan mereka berlima benar-benar dahsyat. Sekte iblis Yi tampaknya hanya bawahan mereka, dan selama ini sekte iblis Yi juga selalu menjadi cabang luar dari ras iblis." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Lagi-lagi sekte iblis Yi. Tetua, mohon maaf, aku telah melibatkan kalian semuanya. Aku mungkin tahu mengapa hal ini terjadi, maka dari itu aku harus segera pergi. Tapi aku tidak bisa membawa Xiaoqi untuk ikut bersama dengan diriku, karena hal itu akan terlalu berbahaya." Tetua Xiaoli kemudian berkata, "Tidak, meskipun itu berbahaya, kau tetap harus membawa Xiaoqi. Jika dia dibiarkan di tempat ini, justru akan lebih berbahaya bagi dirinya." Tetua Xiaolong kemudian menambahkan, "Benar Xiaoyan, kau memang harus membawa Xiaoqi. Saat kau sedang membentuk pil obat saat itu, aku dan juga tetua Xiaoli sudah bertaruh. Jika kau berhasil, maka Xiaoqi harus dinikahkan denganmu. Dan pada akhirnya, kau benar-benar berhasil. Jadi bisa dianggap Xiaoqi saat ini adalah wanitamu yang sah. Awalnya, masalah ini kita berdua tidak akan membicarakannya secara terburu-buru. Tapi sekarang keadaannya sudah berubah. Kita hanya bisa segera bertindak." Mendengarkan kata-kata seperti itu, raut wajah dari Xiaoyan dan juga Xiaoqi langsung memerah, dipenuhi keterkejutan. Tidak disangka bahwa ternyata dua tetua ini sudah membuat Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi menjadi barang taruhan. Aduh, ini sangatlah payah. Xiaoyan kemudian berkata, "Apa? Aku dijodohkan dengan Xiaoqi? Mohon maaf tetua, sebenarnya aku..." Ketika Xiaoyan akan mengatakan bahwa dia sudah memiliki istri di dalam benua Dogi, tapi tiba-tiba saja perkataannya langsung dipotong oleh tetua ketiga Xiaolong. "Xiaoyan, kau menolak permintaan kita. Tetua Xiaoli sudah setuju cucunya menikah dengan dirimu. Kau ini sebenarnya keturunan klan Xiao apa bukan? Berani-beraninya kau ingin membantah perintah ini." Detik berikutnya, pung! Terdengar sebuah suara dari luar klan Xiao. Getaran hebat juga telah terjadi di seluruh markas dari klan Xiao ini. Tetua Xiaoli segera berkata, mereka telah tiba dan saat ini mereka telah menyerang formasi pelindung dari klan Xiao. Sepertinya formasi pelindung klan ini tidak akan bisa bertahan lebih lama karena kekuatan dari orang-orang itu terlalu besar. Pandangan mata dari tetua Xiaoli kemudian melihat kepada Xiaoyan dan juga Xiaoqi sambil mengatakan, "Maafkan diriku cucu-cucuku, kakek tidak bisa melindungi kalian lagi. Bersujudlah kalian berdua di depan dari kakek, dan kakek akan memberkati pertunangan kalian." Raut wajah Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi menjadi cukup jelek, tapi Xiaoqi tidak bisa membantah perintah dari kakeknya. Sementara pandangan mata tetua ketiga Xiaolong menatap tajam pada Xiaoyan. Akhirnya
mereka berdua kini langsung bersujud kepada tetua Xiaoli. Menyaksikan adegan seperti ini tanpa sengaja, air mata telah terjatuh di pipi dari tetua Xiaoli. Akhirnya dia bisa mempercayakan cucu kesayangannya ini kepada pemuda yang luar biasa. Setelah mengusap air matanya, Xiaoli pun mengatakan, "Kalian berdua bangunlah. Mulai saat ini kalian berdua sudah resmi menjadi sepasang kekasih dan aku menganggap pertunangan kalian sudah resmi." Tetua Xiaoli kemudian menggenggam erat tangan dari Xiaoyan dan juga cucunya Xiaoqi itu. Tetua Xiaoli juga berpesan, "Gier, mulai detik ini selalu dengarkan apa yang dikatakan oleh kekasihmu Xiaoyan. Selain itu, masa depan klan Xiao kita semuanya tergantung pada kalian berdua." Air mata secara tidak sengaja terjatuh di pipi dari Xiaoqi. Menyaksikan hal seperti itu, tetua Xiaoli kemudian mengatakan, "Dasar gadis bodoh, kenapa kau menangis?" Xiaoqi kemudian mengatakan, "Kakek, aku benar-benar tidak ingin meninggalkan kakek di dalam tempat ini." Xiaoli hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Tenanglah, kakek akan baik-baik saja. Kau pergi saja bersama dengan Xiaoyan." Kali ini, suara gemuruh dari formasi pelindung semakin lama, semakin keras. Jelas, formasi pelindung dari klan Xiao sudah dihantam oleh kekuatan yang luar biasa oleh orang-orang berjubah hitam itu, dan entah sampai kapan akan mampu menahan tekanan dari mereka. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi akan benar-benar melarikan diri dari dalam tempat ini yang kemudian meloloskan dari pengejaran 5 orang berjubah hitam tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.